Baik, selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita berjumpa kembali di eh, pertemuan kita yang kedua, studio perancangan ya, satu. Yaitu hari ini kita mencoba untuk membahas analisis struktur balok menerus dengan menggunakan SAP 2000. Ya, jadi kita akan bahas, tapi sebelumnya mungkin teman-teman boleh untuk visit Civil Engineering Channel kami di Engineer Study dengan saya sendiri, Diana Tatomute ya. Uh, Hari ini kita coba mereview, mungkin boleh ditonton sampai habis ya. Jika berkenan boleh like, subscribe, bunyikan lonceng dan bisa di-share kalau misalkan teman-teman bisa membantu untuk uh, memperkenalkan ya untuk bahasan kita hari ini. Nah, sekarang kita masuk di topiknya yaitu soalnya ya, balik menerus diketahui di sini bahwa uh, karena dia balok menerus berarti ada dua balok yang akan kita hitung ya. Di sini ada B1 dan B2 dengan masing-masing bentangnya panjang 6 meter dan 4 meter ya. Nah, di sini ada beban mati dan beban hidup yaitu beban merata dan beban titik ya. Beban merata di sini ideal sama dengan 5 kN per meter, KLL sama dengan nilai float ya, beban hidupnya 10 kN per meter. Nah, di B1 sendiri bekerja beban titik ya, beban titik se, 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 sejarak 2 meter dengan nilai 30 kN ya, nilai float juga sama. B2 sejarak 1 meter dari tumpuan ya dengan besaran 50 kN. Nah, kemudian diketahui juga FC aksennya sama dengan 27 MPa, FE-nya 400 MPa, modulus elastisitasnya sama dengan 24647 MPa ya. Kemudian tebal selimut kita pakai 40 nih di sini. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai misalnya diameternya nanti 19, sengkangnya 10, mungkin nanti ada toleransi jaraknya enggak segini ya, tapi bisa 60 ya. Kemudian baloknya B1 sama B2 kita samakan ya. Kemudian di sini kita ambil 30 45 ya. Jadi lebar 30, tinggi 45 ya. Nah, berdasarkan STD sendiri sebenarnya 2847 sebenarnya tebal minimumnya itu harusnya L per 16 ya. Jadi kalau misalkan dia 6, ambil bentang panjang berarti 6 per 16 mungkin sekitar 0,375an ya. Jadi mungkin harusnya sih lebih besar 400, tapi kita coba tentukan di soal ini 3045. Nah, ditanya di sini tentukan kebutuhan tulangan lentur dan geser ya. Jadi nanti kan kita akan lihat bagaimana atau jumlah daripada tulangan atau kebutuhan daripada tulangan lentur dan geser. Nah, selain itu langkah-langkahnya ya penyelesaian di sini. Langkah-langkah desain SAP kita ada 8 di sini saya catat ya. Jadi yang pertama kita akan menggambarkan model strukturnya. Tahap 2 mendefinisikan materialnya. Kemudian yang ketiga mendefinisikan profil penampang. Yang keempat mendefinisikan kasus pembebanan. Yang kelima menempatkan beban yang bekerja, dan yang keenam mendefinisikan kombinasi pembebanan kita ya 1,2D ditambah 1,6 LL. Kemudian masuk 7 analisa struktur. Nah, kita ada tambahan di sini untuk kita mendesain struktur untuk mengetahui tulangan lentur dan gesernya ya. Baik, mari kita coba ya start SAP 2000-nya. Yang pertama berarti tahapan kita menggambar model struktur ya. Jadi kita di sini ingat perintahnya klik menu file ya. Kemudian kita pilih new model ya. Setelah itu kita ubah menjadi apa? Karena kita kilonewton tadi ya, meter kita ubah jadi satuannya menjadi kilonewton meter seperti ini ya. Nah, baik kita coba saja ya. SAP-nya berarti kita masukkan saja file, kemudian new model, kemudian kita sudah setup ya, kilonewton meternya sudah terinput di sini. Kemudian kita pilih karena di sini beam ya, kita masukin aja beam ya, lambang ini. Kemudian setelah itu kita masukin nilainya, berarti ini kan number of span 2, kita input aja 6 ya. Cuma kita koreksi dulu nih karena kita satu ada 4 ya. Soalnya tadi ada 4 jaraknya 4 ya. Maka kita akan koreksi dulu ya.
kita koreksi, berarti edit grid ini kan 6, kita rubah jadi 4 ya. Nah, setelah itu baru kita oke. 4 ini oke. Nah, sebelumnya coba kita cek dulu ya, apakah sudah terinput sesuai grid atau tidak. Nah, ini kita klik dulu ya, kita global ya, tadi kita klik kiri, terus di sini aja ya, di titik A ini mungkin ya, klik kiri, klik kanan, baru kita modify. Nah, ini sudah terinput ya. Oke, itu langkah pertama, berarti ini sudah masuk ya. Jadi kalau kita lihat langkahnya ya, menggambarkan, kemudian kita melihat ini sudah ya, sudah masuk. Setelah itu kita modelkan strukturnya untuk tumpuannya ya, sudah juga ya tadi ya. Ini sudah juga sendi roll sesuai dengan soalnya ini sendi roll ya, jadi sendi roll. Kemudian ini sudah, kemudian setelah itu tahap yang kedua kita mendefinisikan material ya, jadi dengan klik define material, ubah satuan Newton mm nantinya ya, untuk kita mengubah modus elastis ya sama MPa nya nanti ya. Jadi kita masuk define material, new add material, concrete region United States, kita ubah nanti material di sini ya. Mari kita lihat, kita masuk define material ya. Kemudian kita add new ya. Jadi saya ulang lagi, define material, kemudian add new material. Nah, kita pilih ini state ya, United States kemudian kita pilih concrete, kita custom saja ya, kita pilih user kita oke. Nah, di sini kita rubah beton namanya boleh beton 27,5 MPa ya. MPa, atau kita titik saja boleh ya. Nah, ini kita dalam kilonewton tadi 24.000, kita rubah saja ini 24.000 ya. Kita oke di sini. Nah, setelah itu kita mau masukkan nilai MPa-nya ya. Ini kan 24 ya. 27,5 MPa ya. Jadi kita rubah dengan tadi rumusnya ini 4700 akar FC aksen. Ya, jadi ini kita rubah dulu ya, satuannya Newton millimeter. Kemudian kita rubah ini berarti 4700 dikali square dikali 27,5 ya, kurang lagi, baru kita enter ya, ini ya 2467. Setelah itu ini kita rubah ya jadi 27,5, ini juga 27,5, dan kita oke. Kita lihat sudah semua ya, kita oke. Material kita sudah diinput di sini. Lalu langkah berikutnya ya, setelah diinput ini sudah masuk ya definisi materialnya. Kemudian kita yang tahap ketiga, kita definisikan profil penampangnya, yaitu dengan klik menu define section properties, terus kemudian masuk frame section. Nanti kita klik add new property selalu ya, untuk sesuatu yang kita mau tambahkan baru, kemudian pilih konkret dan rektangular ya. Nah, kita coba ya, kita masukin, berarti tadi define section properties, frame section, kita pilih add ya, add new property. Setelah itu kita ini pilih ya frame section type-nya dengan konkret karena kita konkret, terus kita pilih rektangular ya. Nah, terus kemudian kita bisa berikan namanya balok saja ya, balok ya. Kemudian di sini berarti ini 45 ya, 045. Kemudian yang di sini berarti 030 ya. Nah, ini jangan lupa materialnya kita rubah menjadi beton ini tadi kita. Setelah itu kita cek, karena ini balok, kita cek concrete reinforce-nya ya. Jadi setelah ini kita cek concrete reinforcement datanya nih ya. Kita pilih ke beam ya. Nanti kita tentukan di sini. Kita klik ini concrete reinforcement, kita pilih beam. Setelah itu kita ganti ini 40 ya.
berarti 0,04 meter. 0,04 meter. Lalu kita oke. Ini sudah 0,4, ini 0,3 ya, sama ya. Ini sama, ini balok sudah ada, ini kita mungkin boleh ganti warnanya dengan hijau misalkan. Lalu kita oke. Nah, ini balok kita sudah ada ya. Baru kita oke. Nah, setelah section sudah, berarti kita berikutnya kita masukkan material baloknya ya ke ke span kita, ke sectionnya ini, frame-nya ya. Jadi kita dengan cara select areanya semuanya, ini select frame-nya ya. Frame-nya, assign frame section, pilih balok ya. Jadi kita coba kita pilih, karena ini sama ya, kita klik begini, atau bisa juga kita clearkan, kita all aja bisa ya, kita all, kemudian kita masuk define section, frame, kemudian kita pilih balok ya, seperti ini ya. Sebentar ya, sorry, kita inputnya berarti select frame, assign frame section, pilih balok. Oke, jadi kita bisa pilih ini sudah masuk, sebentar, ini masih FSEC1, jadi kita klik sini, di sini assign frame, tadi kan define, ini assign frame, kemudian masuk di balok ya. Ulang lagi ya, kita klik all semua, baru kita masuk di assign frame section, baru masuk pilih balok, kita apply. Nah, balok sudah tersedia di sini. Kita klik salah satu saja, kita cek, oh ini sudah ada balok ya. Kita oke ya. Setelah itu kita masuk di tab berikutnya, tab 4, kita definisikan dulu pembebanannya ya. Jadi kita asumsi di sini bahwa ada loadnya 1 ya, yang akan kita perhitungkan beban berat sendirinya, sedangkan lap loadnya kita nanti akan sama dengan 0 karena tidak dikalikan dengan beratnya sendiri ya, sudah termasuk ya. Oke, kita masukkan untuk kita definisikan bebannya, define load pattern ya, kemudian kita ini tetap biarkan 1. Sekarang kita masukkan live loadnya di sini, live, kita tulis live ya, nilainya 0, kita add aja. Nah, ini sudah teridentifikasi ya, 2 beban, dead load dan live load. Kita oke. Setelah itu selanjutnya kita masuk di menempatkan beban yang bekerja. Jadi yang pertama tahapannya kita input dulu yang beban titik ya. Di sini yang di balok B1 adalah 30, di B2 50 ya. B1 itu jaraknya tadi 2 meter ya, dan yang 50 itu 1 meter. Nah, perintahnya di sini perintahnya ya, di sini kita select B1-nya dulu ya, kemudian assign, kita pilih frame load, terus kita masuk di point ya. Ya, karena di sini point ya. Jadi kita, karena dia beban titik ya, nanti sejarak 2 meter yang di sini, yang 1 meter di sini. Jadi caranya begini ya. Kita masuk di sini tadi, kita coba ya, kita klik 1 dulu, balok B1, kemudian kita masuk assign ya, frame load point ya. Jadi saya ulang lagi, assign frame load, assign frame load, masuk di point, terus kita pilih optionnya add ya, karena kita mau menambahkan. Nah, karena di sini ada live load, kita rubah jadi live load ya. Ingat satuannya, oke, sudah benar ya. Terus karena ini jaraknya sudah kita ketahui, kita pilih absolute distance ya. Nah, kita masukkan absolute distance kita, yang pertama jaraknya 2 meter dengan bebannya 30 kN ya. Jadi sesuai dengan yang di soalnya 30, jaraknya 2 meter tadi ya. Lalu kita
tentukan ini live ya. Ini gravity, berarti secara gravity apa gravitasi ya, jadi ke bawah gitu ya. Jadi kita tetapkannya sebagai force. Nah, kita apply yang pertama ya. Nah, ini sudah terinput di sini ya. Berikut juga yang kedua, kita masukkan lagi untuk beban yang di B1 sejarak 1 meter ya, dengan besaran 50 kN ya. Kita masukin assign frame load point ya. Terus kita pilih absolute di sini, kita pilih add ya. Terus ini jaraknya 1 meter, ini 50 ya. 50 kN. Oke, kita nih oke. Nah, ini sudah masuk ya. Beban kita sudah masuk di 2 meter 30 load, 1 meter 50 ya. Berikutnya langkahnya ya. Ini yang tadi ya kita sudah dapatkan, kemudian kita masuk yang kedua, menginput key DL-nya ya, 5 kN dan 10 kN untuk live load, dead load 5 kN di sepanjang bentangannya ya. Jadi dengan cara select all ya, B1 B2, assign frame load, kita masuk yang perintah distribute ya, perintah yang distribute ya. Jadi ini teman-teman bisa ini ya, perintahnya distribute ya, distribute ya. Jadi pilih yang distribute. Oke, baik, kita coba tadi ya. Yang sekarang pertama kita masukkan dulu KDL-nya. Oke, caranya kita all aja ya, karena semuanya sama ya. Kita all, kemudian assign, kemudian frame load, baru kita distribute ya. Saya ulang lagi, assign, kemudian frame load, kemudian masuk distribute ya. Nah, karena ini uniform sepanjang bentangnya ya, dua bentangnya itu satu, maka kita akan nambahkan ya, ini dead load ya dulu ya. Tadi kan live load untuk PL, sekarang dead load. Berarti kita masukin angkanya di sini berapa tadi? Angkanya 5 kN untuk dead load ya. Jadi kita masukin 5 kN. Ya, ini tetap kita add ya, kita masukin. Kita oke. Nah, kemudian kita all lagi ya, kita masukkan sekarang yang live load yang 10 ya. 10-nya. Berarti kita assign, kemudian masuk di sini, distribute lagi, kita add, kita masukin live load, kita ubah ya. Secara gravitasi ya. Ini sebesar 10. Ya, benar ya. Kita cek dulu pelan-pelan ya. Ini ya 10 ya. Oke. Kita 10 lalu kita oke. Nah, sudah terinput ya 10-nya ya. Oke. Ini sudah masuk, yang 5-nya juga sudah masuk. Jadi kalau kita lihat di sini harusnya sih sudah masuk desainnya ya. Ini dead load-nya ya. Ini kemudian live load-nya di 2 meter. Ini juga sama ya. 10 ya. Dead load 5, live load-nya 10. Kita oke. Langkah selanjutnya ya, setelah kita masukkan nilai ini, kemudian kita definisikan yang keenam, mendefinisikan kombinasi pembebanan, yaitu dengan combo 1,2 DL ditambah 1,6 LL. Caranya define load combination, baru kita masukkan angkanya. Kita coba define, kemudian masuk di sini load combination, add new combo. Saya ulang lagi ya. Define load combination, add new combo, kemudian kita biarkan namanya ini, terus kita masukkan angkanya 1,2, kita add, kita rubah live load-nya 1,6, baru kita add, kita oke ya, tidak ada perubahan, kita oke. Nah, combo kita sudah terinput. Setelah kita masuk di 6, kita analisa struktur ya. Tahap ke-7 kita analisa struktur kita. Yang pertama kita set dulu untuk pilihan analyze-nya XZ plane ya. Jadi kita arah XZ ini ya. Kita pilih ya. Jadi kita pilih yang pertama analyze, set analyze section-nya, terus kita pilih XZ plane. Ini kita oke.
Setelah itu baru kita cek untuk preference ya, concrete frame design untuk faktor reduksinya ya. Jadi kita rubah. Jadi di sini acuan kita di ICI 31899 ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan faktor reduksinya 0,8, 0,65, 0,7, 0,6 ya. Jadi kita masukkan dulu di sini perintahnya menu option, preference, concrete design ya. Jadi design, concrete design, preference ya. Design, concrete design, frame design, terus masuk preference. Kita rubah nih ya. Ini aja yang berubah nih, 0,8. Lalu setelah itu ini sama semua. Compression control type-nya juga 0,65 ya. Spiralnya juga 0,75 untuk yang perseginya, kemudian ini juga sama 0,75, ini untuk share-nya 0,6. Ini kita oke. Nah, setelah kita masukkan faktor reduksinya, setelah itu kita coba run ya. Jadi analyze, modelnya kita do not run ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di save ya. Nanti kita akan ada perintah save di sini. Kita set load dulu ya. Set load, analyze, set load. Ini kita do not run dulu ya. Oke, baru kita run. Nah, di sini ada pilihan, nanti kita akan meng-save datanya. Jadi mungkin kita bisa save dengan balok menerus, misalkan dengan bisa 2D ya, 2D ya, karena kita exchange. Kita save aja ya. Nah, oke, kita tunggu ya. Ini udah displacement-nya ya. Ini akan terjadi seperti ini ya. Oke. Langkah berikutnya kita lihat di sini, periksa pesan yang tampil apakah ada kesalahan atau error ya, warning. Jadi kita cek di sini ya. Di sini masuk di analyze, kita cek yang show last run detail ya. Jadi kita masuk analyze, show last run detail. Nah, ini kita lihat tidak ada yang error ya. Ya, di sini dikatakan analisis complete ya. Jadi artinya ini oke. Oke, selanjutnya kita masih di analisa struktur, kita ngecek untuk force-nya ya, stress-nya ya. Jadi kita aktifkan di sini share 22 ya, yang menampilkan untuk bidang D-nya. Jadi dan momen 33 untuk menampilkan momennya ya. Jadi kita akan cek ini, lihat ada lambang tombol ini teman-teman. Jadi kita tinggal klik saja. Nah, seperti ini ya. Atau juga bisa display show force ini juga bisa ya. Show load ini juga bisa masuk di sini. Tapi kita coba ini aja ya, biar ada frame tendon. Oke. Kita pilih dulu yang share yang sebelah kiri ya. Kita langsung checklist di combination saja ya. Terus kita lihat share-nya. Terus kita oke ya. Ini yang ini saya coba exchange ya, ini dalam bentuk di fill. Ini untuk yang momen dua-duanya misalkan ya. Untuk frame ini momen 33 sorry. Saya oke juga. Nah, momennya akan seperti ini ya. Kemudian dia akan seperti ini, kemudian untuk yang lintangnya akan seperti ini, gesernya akan seperti ini. Berapa nilainya kita bisa pilih hilangkan untuk fill diagramnya dengan checklist show value on diagram. Jadi di sini bisa ditampilkan. Kita balik lagi untuk yang misalkan di sini momen 22 ya. Kita pengen lihat angkanya. Kita pilih ini show value ya, kita oke. Nah, maka akan muncul kilonewton meter ini 122,09 di tengah bentangnya. Kemudian yang ini untuk di tumpuannya minus 136,38 dan untuk yang di tengah bentang di B2 27,4. Nah, sedangkan untuk share-nya kita bisa juga lihat nilai value-nya ya. Itu di oke. Nah, dia akan seperti ini ya. Jadi minus 86,93 di sebelah kiri
Kemudian di sini ada overlapping ya, minus 14587 dengan 11639 ya. Kemudian di sini ada 3,68. Jadi ini momennya, di sini share-nya. Kemudian berikutnya kita cek untuk kombinasi kombonya ya. Jadi kita di sini ada keterangan ya, periksa kombinasi aktif. Biasanya sih ada muncul dekon 1 dan dekon 2 ya. Nah, di sini dekon 1 ini kalau kita show nanti dekon 1 1,4D yang sudah tertera ya, yang sudah ada di input di subnya. Kemudian yang untuk dekon 2 ini kombinasi 1,4D dan 1,7L. Jadi nanti teman-teman bisa pilihkan atau ditambahkan yang baru ya. Nah, kita bisa cek dulu ya untuk yang desain kombonya. Kita bisa menu desain, concrete frame design, select desain kombonya. Yang ke-8 ini kita masuk di desain strukturnya ya, sudah ya. Kita masuk desain struktur. Kita masuk desain, concrete frame, kita select combo ya. Saya ulang lagi, desain, concrete frame design, masuk di select combo. Kita pilih combo ini, kita pindahkan ke sebelah sini ya, untuk kita desain, kita add seperti ini, lalu kita oke. Nah, setelah itu baru kita desain struktur yang tahap 8 ini kita cek concrete frame design, kemudian start design ceknya ya, kita cek strukturnya, cek start desainnya ya, start design structure atau check up structure ya, dengan design concrete frame design, start design check up structure. Nah, di sini akan muncul ya, di sini kan keterangannya dikatakan pada saat kita mengklik desainnya, maka proses desain selesai, akan ditampilkan luas tulangan longitudinal atau lentur. Jadi ini nilainya nih ya. Jadi untuk kita bisa lihat, kita bisa ubah satuannya ke kilogram milimeter, maka ini akan muncul ya. Jadi ini tulangan tumpuannya, tumpuan kita, lapangan, tumpuan menerus ya. Tumpuan menerus, tumpuan lapangan, tumpuan ujung ya. Sebesar 341 untuk yang di sini ya, pinggirnya tumpuan 31 mm persegi, tulangan atas, tulangan bawah ya, ini tulang atas, tulangan bawah, tulangan atas, tulangan bawah ya. Jadi seperti ini ya. Nanti kita lihat lagi untuk detailnya. Setelah itu kita menggambarkan ini, sudah kita rubah desain satuannya. Setelah itu kita pengen tahu untuk gesernya ya, dengan cara ya, klik menu desain, concrete frame design, display design info ya. Ini kita aktifkan desain outputnya ya, di share and post ya. Jadi caranya ya, di sini desain info konkret masuk di desain info ya. Jadi saya ulang, desain konkret masuk di desain info. Ini longitudinal kita sudah dapat, sekarang kita mau cek yang share-nya, share and posting, baru kita oke. Nah, nilainya ini ya, nilainya ini ya. Jadi nilainya tertera di sini 0,002 dan yang di ujung kiri ujungkan 0,283 mili per milimeter kuadrat ya. Ini sama 0,51, ini 0,312. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai yang sama seperti ini. Setelah itu kita cek perhatikan bahwa kebutuhan tulangan atas, tulangan bawah, dan kebutuhan tulangan geser ditampilkan untuk semua jenis kombinasi pembebanan. Secara otomatis bagian yang membutuhkan tulangan geser besar akan disorot. Nah, waktu kita klik nanti ya, kita akan klik nanti ya, di bagian mana ini, misalkan contohnya ini ya, kita pengen tahu. Nah, ini yang terbesar ternyata di sini nih, di jarak 6 meter. Ya, dia otomatis nanti langsung diblok nih, 6 meter ya. Kemudian untuk tulangan atasnya itu 1090, 670. Ini yang maksimum ya. Tulangan bawahnya 522, 160, tulangan gesernya sekian yang paling besar. Untuk balok pertama atau balok B1. Nah, terus yang berikutnya kita klik kiri, klik kanan. Nah, untuk balok yang kedua ini
di jarak 0 meter ya, ini pasti balok terusan. Ini sama 1090522 yang atas ini bawah ya, atas bawah berarti ini 1090670 dan di bawahnya 522 160 dengan share-nya 0,515. Nah, kemudian kita mau lihat detailnya, teman-teman. Detail detail tulangannya dengan cara display detail. Tadi sudah kita klik kiri, klik kanan, klik flex detail pada kotak display detail for selected item. Jadi kita caranya gini, balok B1 dulu kita kiri, klik kanan ya. Saya ulang, klik kiri, klik kanan, terus kita pilih flex detail ya. Nah, di sini kita akan melihat, kita ubah satuannya bisa dengan Newton milimeter ya. Kalau untuk kita melihat seperti FY-nya ya, kemudian FC-nya sudah benar apa belum, E-nya ya. Untuk melihat nilai nilai momen, kita bisa ubah jadi ke Newton meter ya. Jadi nilainya seperti ini. Untuk B1 ya, ini seperti ini nilainya. Kemudian untuk B2 kita juga bisa melihat dengan cara yang sama, kita klik kiri, klik kanan di balok kedua, terus kemudian kita pilih flex detail. Nah, kita bisa lihat di sini Newton kilogram milimeter Celsiusnya di sini Newton meter sebentar ya, Newton milimeter ya. Di sini ketahuan 400, ini 27 ya. Nah, momennya kalau kita lihat kilonewton meter dia sebesar ini ya. Momen 68,190 minus 136,379 karena ada overlap tadi. Berikut itu detailnya ya teman-teman. Kemudian setelah itu langkah berikutnya kita mau melihat detail tulangannya ya. Nah, misalkan di sini detail tulangannya diambil tulangan utamanya D19 ya, sedangkan kita ambil diameter 10 mili ya. Dimana satu diameter 19 sama dengan 283,522 ya milimeter. Nah, diketahui dari gambar kita nilainya 341,569, 341, 984, 1091, 522. Ini balok pertama dulu. Sehingga kita dapatkan di sini ya baloknya. Berarti untuk yang tumpuan bebas di sini dia atasnya 2D19, bawahnya 2D19 ya. Masih 283 dikalikan 2 masih sekitar hampir 500-an juga ya, lebih dari 300-an. Kemudian yang lapangannya kita pakai di sini 2D, ini sama 2D19, bawahnya 4D19 ya. Jadi 4 dikalikan dengan 283 mungkin sekitar 1000-an ya. Kemudian berikutnya juga sama, yang ini 1000 ini kita pakai yang 4 ya. Jadi hitungan saya sekitar berarti 283,52 dikali dengan 4 ya, 1134 ya mm persegi. Nah, ini untuk yang tulangan utama ya, tulangan utamanya. Nah, sedangkan untuk untuk balok berikutnya B2 itu sama, ini 1088 ya, 1091, malah ini ada ini ya, perbedaan sedikit. 344, 341, ini 434 ya. 434. Nah, ini sama juga ya. Jadi di sini yang tulangan menerusnya yang di tumpuan ini yang 4D19 ya. Kemudian ini 219, ini 2D19, 2D19 atas bawah, kemudian yang ini 2D19, 2D19 karena 341 ya. Oke, baik itu teman-teman untuk mendapatkan nilai tulangannya ya. Ini juga tulangannya tulangan geser diameter 10 saja udah cukup ya, karena kan cuma hanya kecil tadi ya. Gesernya cuma hanya 0,05, 0,2 ya. Cukup dengan diameter 10. Oke, baik teman-teman, sekian dan terima kasih. Silahkan untuk mencoba ya. Sebelumnya dapat jika berkenan dapat bisa visit
channel kami ya, Civil Engineering Channel, di Engineering Study, kiranya bermanfaat dan dapat memberikan inputan yang baik buat teman-teman semua. Baik, sekian untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu dengan pertemuan kita selanjutnya. Salam sehat.